Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muas Muammar, NIM 1909511028, yang akan mempresentasikan tentang pakan untuk babi fase penggemukan, guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Cara menggemukkan babi. Untuk menggemukkan babi dibutuhkan pakan yang tepat. Jika babi tidak bertambah gemuk secepat yang Anda inginkan, sebaiknya Anda mengurangi asupan serat dan memberikannya lebih banyak lemak dan gula. Protein dan biji-bijian yang tepat juga merupakan elemen penting untuk menggemukkan babi. Selain nutrisi yang tepat, penting untuk menjaga kesehatan babi dan menyediakan lingkungan yang nyaman untuk mempercepat kenaikan bobotnya. Ada beberapa metode untuk memberi makan babi dengan benar. Yang pertama, berikan makanan rendah serat. Untuk mencerna serat, dibutuhkan lebih banyak energi. Ini berarti babi membakar lebih banyak kalori saat mengkonsumsi serat dibandingkan ia diberi makan berserat rendah. Dengan kata lain, diet serat tinggi akan mengurangi jumlah kalori yang disimpan tubuh dan diubah menjadi lemak. Perlu diingat, jangan memberinya kulit ari kedelai, dedak gandum, atau produk ikutan dari penggilingan kering dan industri etanol setelah etanol dan CO2 dihilangkan. Yang kedua, berikan makanan tinggi lemak kepada babi. Lemak dalam pakan babi berasal dari unggas, lemak, minyak, sayur, dan campuran lemak hewani dan nabati. Jenis lemak dalam makanan babi tidak memberi dampak signifikan dalam kenaikan berat badannya. Berikan makanan berlemak tinggi yang disukai babi dan paling murah untuk Anda. Perlu diingat, susu skim, yogurt, dan produk susu lainnya juga cocok untuk membuat babi lebih gemuk. Makanan manis dengan kandungan gula tinggi seperti donat, permen, dan kue, mangkuk, atau cupcake juga bisa dengan cepat menggemukkan babi. Yang ketiga, pilihlah sumber proteinnya. Pancake atau pakan ternak dari sisa-sisa yang tertinggal dalam wadah yang digunakan untuk mengolah bangkai binatang dan limbah daging adalah sumber protein yang baik. Pungkil kedelai adalah pilihan lain. Berikan campuran berbagai protein untuk babi. Lihat apa yang paling disukai babi dan jadikan sebagai sumber protein utamanya. Perlu diingat, kombinasi bungkil kedelai dan jagung memastikan tingkat asam amino yang seimbang pada babi. Yang keempat, pilih biji-bijian yang tepat untuk babi. Apapun yang Anda pilih, pastikan separuh makanannya adalah jagung kuning. Sisanya bisa berupa campuran jelai, gandum, dan sorghum. Berikan biji-bijian berbeda kepada babi dan lihat mana yang paling disukainya. Berikan biji-bijian favorit sebanyak yang ia mau untuk membuatnya gemuk. Perlu diingat, jangan memberikan sorghum yang dibuat untuk pakan burung. Babi kurang menyukainya dibandingkan sorghum merah atau putih seperti biasanya. Yang kelima, tingkatkan jumlah makanannya. Pertambahan berat badan dihasilkan oleh konsumsi kalori berlebih. Jika babi tidak cukup makan, ia akan kehilangan berat badannya. Jika babi mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan untuk mempertahankan berat badan saat ini, bobotnya akan meningkat. Tingkatkan asupan gizi saat Anda meningkatkan jumlah makanannya. Bawalah babi ke dokter hewan atau ahli gizi untuk tes darah dan nutrisi. Nutrisi yang tepat membantu babi menyerap kalori secara efektif. Vitamin B12 penting dalam pakan babi. Vitamin ini membantunya makan lebih banyak dan mengurangi stres dan mencegah penyakit. Yang keenam, berikan suplemen untuk babi. Anda juga bisa menambahkan lemak atau protein untuk menggemukkan babi. Ada banyak variasi pilihan suplemen lemak dan protein, terkadang disebut suplemen energi, dengan kadar lemak atau protein 30-70% atau lebih. Perlu diingat, tentukan kenaikan berat badan yang Anda inginkan, kemudian tentukan suplemen lemak atau makanan berlemak yang sesuai. Umumnya, babi dengan berat kurang dari 70 kg mendapatkan suplemen antara
250 sampai 500 gram. Lalu, babi dengan berat di atas 70 kg akan menerima 500 sampai 750 gram suplemen. Selalu ikuti petunjuk pada kemasan suplemen. Untuk babi muda, berikan makanan dengan komposisi 17% protein. Babi yang lebih tua membutuhkan sekitar 15% protein. Yang ketujuh, buatlah makanan lebih menarik. Penambah rasa bisa Anda campurkan ke makanan babi untuk membuatnya lebih enak. Jika babi menyukai makanannya, ia akan makan lebih banyak sehingga membuatnya lebih gemuk. Cobalah beberapa bahan penambah rasa untuk mengetahui mana yang membuat babi makan paling banyak. Perlu diingat, tambahkan air ke dalam makanannya. Makanan yang basah akan lebih lembut sehingga lebih mudah dicerna oleh babi. Kemudian, jika babi menyukai jenis makanan tertentu dan membenci yang lainnya, Anda harus membeli makanan yang disukainya secara rutin. Memberikan makanan yang bervariasi seperti manusia, babi juga bosan jika selalu diberi makanan yang sama sepanjang waktu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai metode pemberian pakan babi fase penggemukan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namba Buddhaya.